Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, berjumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat formulir online menggunakan Google Drive. Google Drive yaitu merupakan salah satu produk Google yang kita bisa manfaatkan untuk membuat formulir secara online. Baiklah, langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Pertama kali, silakan buka browser yang Anda miliki. Bisa Google Chrome, boleh Mozilla, Opera, dan lain-lain. Intinya kita harus punya browser internet. Selain browser internet, kita harus juga memiliki akun Gmail. Kenapa harus akun Gmail? Karena akun Gmail merupakan syarat bagi kita untuk bisa mengakses produk dari Google. Baiklah, di address bar silakan tuliskan drive.google.com. Atau bisa juga dengan cara kita buka tab baru, tuliskan langsung ditelusuri atau ketik URL Google Drive. Dan pilih yang paling pertama, yaitu nih, drive.google. Intinya cari dengan link drive.google atau login Google Drive, boleh. Kita bisa pakai yang mana aja. Intinya alamatnya drive.google.com. Jika sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Jika teman-teman belum pernah login di Google Drive, maka biasanya akan diminta untuk login terlebih dahulu. Silakan gunakan akun Gmail dan password yang teman-teman miliki. Ya, ini merupakan tampilan awal dari Google Drive. Di sini kita bisa mencari apa saja yang kita punyai. Di sini untuk profil kita atau akun yang tertaut di Google Drive. Ada drive saya, ada dibagikan kepada saya. Ini file-file yang bisa kita akses yang dimiliki orang-orang lain. Ada terbaru, ini file yang baru kita upload. Ada berbintang, ini file-file yang kita tandain. Ada sampah untuk file yang kita hapus. Ada juga penyimpanan. Google Drive secara default atau secara umum memberikan kita free 15 GB penyimpanan. Ini bisa diupdate sesuai dengan kebutuhan. Mari kita lihat biaya update-nya. Free kita mendapat 15 GB gratis. Jika kita ingin berlangganan, ada paket 26.900 per bulan dengan mendapatkan penyimpanan sebanyak 100 GB. Tapi saya rasa 15 GB aja itu sudah cukup banyak untuk kita pakai. Baiklah, untuk membuat Google Form, langkah-langkah yang harus kita ambil yaitu di sini. Yang pertama, klik baru, ada ikon baru atau new kalau dalam bahasa Inggris. Klik ikon baru, kemudian pilih lainnya, Google Formulir, dan pilih formulir kosong. Jika kita memilih dari template, maka itu yang sudah jadi. Kita di sini menggunakan formulir kosong. Ya, ini tampilan awal daripada Google Drive. Ada juga cara kedua, kurang lebih sama. Kalau rekan-rekan mau coba, silakan arahkan ke tulisan Drive saya, kemudian lainnya, Google Formulir, dan formulir kosong. Sama saja, nanti kita akan diarahkan ke halaman awal untuk membuat Google Form. Baik teman-teman, rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal dari tampilan Google Form. Di sini ada formulir tanpa judul. Di sini kita bisa merubah judul filenya. Ya, ingat, ini judul file Google Formulir kita. Misal, kita kasih ulangan harian IPS kelas 7. Ya, judul besarnya, judul filenya, ingat, ini untuk judul file. Dan biasanya dia akan langsung otomatis masuk ke judul. Ini merupakan bagian header atau bagian kepala dari formulir kita. Di sini bisa kita custom, misalnya ulangan harian IPS kelas 7 SMP Kota Jambi.
Untuk deskripsi silakan jelaskan, misalnya bisa berapa lama waktunya, atau mungkin pengerjaannya, atau mungkin aturan-aturan yang bisa kita simpan di sini. Misalnya waktu pelaksanaan jam 8 sampai jam 12, jam 12.00. Bisa juga dimasukkan alamat sekolah, itu bebas. Di sini merupakan tempat kita memasukkan pertanyaan. Misalnya pertanyaan banyak aturan yang bisa kita pakai, tapi di sini biasanya kalau kita mau membuat ulangan online atau formulir online untuk siswa, yang pertama kita tuliskan nama peserta didik, nama peserta didik. Oke, maaf tadi ada gangguan guys. Kita lanjutkan. Pertama kali yang harus kita buat itu nama peserta didik. Biasanya gunakan teks jawaban singkat dan wajib diisi, itu kita checklist. Ya. Ini kalau kita mau menduplikat soal. Ini kalau kita mau menghapus soal. Nih gambar tong sampah ini ya gitu. Ada titik 3 ini untuk lihat dia deskripsi atau validasi respon. Berapa banyak pilihan yang bisa kita masukkan biasanya? Jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak, centang, drop down, upload file. Jadi di Google Drive itu kita bisa pakai semua sih. Kita bisa ngirim foto, kita bisa ngirim data, kita bisa buat skala linear untuk melihat misalnya tanggapan baik atau tidak. Bisa ngisi tanggal dan bisa ngisi waktu juga. Jadi saya rasa cukup banyak ya. Ini ikon tambah. Ini merupakan ikon untuk menambahkan pertanyaan. Ada juga untuk mengimpor pertanyaan. Bisa ya Pak mengimpor pertanyaannya? Bisa, kita ngambil dari Google Form yang sudah pernah kita buat. Hanya saja mungkin formatnya berbeda, nggak masalah. Tambahkan judul dan deskripsi, bisa juga ada judul dan deskripsinya. Misalnya kalau kita klik ini seperti header lagi sih, itu soal lagi lah. Jadi nggak bisa kita pakai. Ada juga misalnya mau kita tambahkan gambar, mau kita masukkan video untuk soal, kita bisa banget. Jadi namanya aja Google Form, jadi dia sudah terintegrasi dengan produk-produk Google ya, baik itu YouTube, Google Search dan sebagainya bisa kita pakai. Dan yang terakhir ini gambar kayak balok 2 ini pembatas. Jadi nanti ketika kita klik dia akan membuat jadi 2 lembar ya gitu. Ada respon, ini tempatnya nanti kalau sudah diisi oleh responden kita atau siswa kita bisa kita lihat di sini. Ada juga add-on untuk menambah fitur lain seperti limit waktu, import soal dengan mudah, kemudian memberikan countdown waktu, tapi itu nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Ada juga pilihan tema, kita bisa menyesuaikan tema, tapi sih memang pilihannya nggak banyak. Palingan kita hanya bisa ya menambahkan header, ganti warna tema dan latarnya. Misalnya kita pakai yang warna hijau, ada hijaunya sedikit dan latar belakangnya kita ganti warna hijau, semuanya nggak masalah. Kalau pilih gambar biasanya itu hanya masuk di header saja sih. Kalau mau dimasukkan ke dalam formnya ya bisa juga. Ada perhatiin jawab ini kalau kita mau lihat kalau misalnya sudah selesai bagaimana sih nanti hasilnya. Nah ini hasilnya karena belum kita maksimalkan, baru nama peserta didik, jadi ya baru sekedar segitu. Ada juga gambar setelan. Setelan ini untuk menyesuaikan apakah kita akan mengumpulkan alamat email. Jika kita checklist kumpulkan alamat email, maka peserta didik kita harus login terlebih dahulu, atau orang yang mengisinya harus login terlebih dahulu. Jika tidak kita checklist, maka siapapun bisa berkali-kali mengerjakan atau mengisi form kita. Jika misalnya kita mau membatasi di satu tanggapan, biasanya dia akan otomatis mengumpulkan alamat email karena diwajibkan untuk masuk ke Google Gmail-nya. Ada juga pilihan apakah yang mengisi bisa mengedit atau tidak. Nah, jadi diagram ringkasan dari respon tag. Ada menu presentasi, ini tambahkan link atau kita bisa mengacak atau progresnya ini bisa dipasang. Misalnya tampilkan status progres, jadi nanti ada bar yang melihat berapa progres sudah dia mengerjakan. Ada juga acak urutan pertanyaan, jika kita misalnya ini maunya diacak
soalnya misalnya pilihan ganda mau diacak itu bisa. Ada juga kuis. Jadi kuis ini berguna agar soal yang kita buat, khususnya ya pilihan ganda itu bisa langsung ada nilai. Jadi ketika ini kita aktifkan, kita bisa memasukkan nilai di soal kita dan menentukan jawaban mana yang benar. Jadi begitu. Bisa dipilih segera setelah setiap pengiriman, jadi siswa langsung bisa lihat, atau yang ngisi langsung lihat, atau nanti setelah peninjauan manual. Dan di akhir ada juga respon dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Ya, itu sekilas tentang pengaturannya. Kalau kita misalnya udah selesai nih, mau kita kirim, bagaimana cara ngirimnya? Klik aja kirim. Kemudian lihat, kita bisa ngirim melalui email, kita juga bisa membagikan linknya. Ini link yang bisa kita bagikan agar orang-orang bisa mengerjakannya. Jika kepanjangan, perpendek aja. Nah, selesai. Ini alamat form yang pendek. Jika kita ingin minta bantuan rekan-rekan, misalnya guru lain untuk membantu kita mengoreksi, bisa. Tinggal kita masukkan tambahkan kolaborator dan masukkan email dari rekan kita agar dia bisa juga mengoreksi formulir ini. Tinggal masukin misalnya siapa? Misalnya Agus Hermanto Davuk. Ya, itu tidak masalah sih. Ya, itu misal ya, itu misal. Maaf. Orangnya ngeliat ke saya marah dia. Ya, gitu. Apa, Bu? Di mana? Dia sama saya tadi di sini, boleh kerja, maka saya taruh situ. Sudah semua tuh. Kayak kemarin ya, Bu? Tadi ngomong nggak sama dia? Iya. Iya. Kalau nggak saya antar ke rumah dia, kan lah paham juga dia. Halo, Pak, kakak mau nanya. Ya gitu. Jadi teman-teman, rekan-rekan semua, kita bisa bereksperimen dengan Google Form. Kita tinggal menyesuaikan saja. Misalnya, ya kalau misalnya mau pakai skor bisa. Kita coba contoh lah ya. Nama peserta didik udah kita ganti misalnya kelas. Misalnya kelas siswanya banyak. Nah, ini kita bisa ganti jadi ini aja. Bisa pilihan ganda, boleh kotak centang. Tapi di sini biasanya saya lebih memilih kotak centang sih. Misal 7A, 7B, dan 7C. Jadi nanti siswa kita memilih sesuai kelasnya. Nah, ini kita biasakan itu wajib diisi. Jadi kalau misalnya ada yang nggak diisi, nanti akan ada pemberitahuan. Udah ada nama, ada kelas. Nah, di sini kalau kita mau membuat dia menjadi 2, kita klik ini, tambahkan bagian. Oke, masuk ke khusus halaman khusus soal. Misalnya soal nomor 1, pilihan ganda. Siapakah Presiden Indonesia yang pertama? Misalnya ya. Karena ini pilihan ganda, kita masukkan dulu opsinya. Misalnya opsinya itu yang pertama Pak Soekarno, kemudian yang kedua Pak Soeharto, kemudian Pak B.J. Habibie, dan yang terakhir itu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, di sini karena ini saya sudah pernah pakai, kalau misalnya kita mau mengaktifkan biar jadi kuis, klik setelan, kemudian kuis. Jika ini biasanya masih mati, ya kita aktifkan aja. Sudah aktifkan, kita simpan, scroll ke bawah lagi, dibuat di sini wajib diisi, kemudian kunci jawabannya kita tentukan. Misalnya ya kita tentukan jawabannya ini Pak Soekarno. Kita setting dulu misalnya satu poinnya 10. Kemudian kita klik jawabannya. Oke, berarti jawaban Pak Soekarno itu benar dan poinnya 10. Selesai. Begitu seterusnya untuk soal ke bawah. Jika ingin memasukkan gambar, silakan pilih yang di sini. Jadi misalnya soal ada gambarnya atau jawabannya berupa gambar, bisa juga, silakan diinput gambarnya, silakan disediakan gambarnya dan nanti diinput. Ya, begitu. Oke, segitu dulu untuk tutorial kali ini teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Silakan eksplor lebih jauh, silakan literasi di Google, karena tanpa literasi, karena tingginya
Likat literasi akan membuat kita lebih paham tanpa harus belajar online. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.